Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan hasil penelitian disertasi saya. Saya sendiri bernama Muhammad Taufan Nugroho dengan NIM 2066390007. Penelitian saya berjudul Determinan Struktur Modal dan Implikasinya Terhadap Yield to Maturity obligasi korporasi sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Penelitian ini dipromotori oleh Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, dan selaku kopromotor Dr. Lukman Hakim, SE, MM. Agenda dari presentasi kali ini yang pertama, ringkasan proposal penelitian, yang kedua, perbaikan proposal penelitian, yang ketiga, analisis dan pembahasan hasil penelitian, dan yang keempat, kesimpulan dan saran. Kita mulai dari bagian pertama, ringkasan proposal penelitian. Rumusan masalah. Yang pertama, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap struktur modal sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Kemudian yang kedua, mengikuti model pertanyaan pertama, apakah likuiditas berpengaruh terhadap struktur modal? Yang ketiga, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap struktur modal? Yang keempat, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap struktur modal? Yang kelima, apakah suku bunga berpengaruh terhadap struktur modal? Yang keenam, apakah profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal? Lalu yang ketujuh, apakah struktur modal berpengaruh terhadap yield to maturity obligasi korporasi sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021? Lalu yang kedelapan, mengikuti model pertanyaan sebelumnya, apakah profitabilitas berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang kesembilan, apakah likuiditas berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang kesepuluh, apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang ke-11, apakah nilai tukar berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang ke-12, apakah suku bunga berpengaruh terhadap yield to maturity? Yang ke-13, apakah struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama berpengaruh terhadap yield to maturity? Kemudian, bagian B, tujuan penelitian. Yang pertama, mengestimasi dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap struktur modal sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016 sampai dengan 2021. Lalu yang kedua, mengestimasi dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap struktur modal. Yang ketiga, mengestimasi dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap struktur modal. Yang keempat, mengestimasi dan menganalisis pengaruh nilai terhadap struktur modal. Yang kelima, mengestimasi dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap struktur modal. Yang keenam, mengestimasi dan menganalisis pengaruh profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama terhadap struktur modal. Yang ketujuh, mengestimasi dan menganalisis pengaruh struktur modal terhadap yield to maturity obligasi korporasi sektor perbankan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2016-2021. Yang kedelapan, mengestimasi dan menganalisis pengaruh profitabilitas terhadap yield to maturity. Yang kesembilan, mengestimasi dan menganalisis pengaruh likuiditas terhadap yield to maturity. Yang kesepuluh, mengestimasi dan menganalisis pengaruh ukuran perusahaan terhadap yield to maturity. Yang ke-11, mengestimasi dan menganalisis pengaruh nilai tukar terhadap yield to maturity. Yang ke-12,
mengestimasi dan menganalisis pengaruh suku bunga terhadap yield to maturity. Yang ke-13, mengestimasi dan menganalisis pengaruh struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama terhadap yield to maturity. Lalu, model penelitian bagian C, terdapat dua model, yaitu model pertama, pengaruh dari profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, suku bunga, nilai tukar forex terhadap struktur modal, di mana profitabilitas H1, likuiditas H2, ukuran perusahaan H3, suku bunga H4, nilai tukar forex H5. Kemudian pengaruh secara bersama-sama, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, suku bunga, nilai tukar terhadap struktur modal H6. Kemudian model kedua, pengaruh profitabilitas terhadap yield to maturity, kemudian likuiditas terhadap yield to maturity, ukuran perusahaan terhadap yield to maturity, suku bunga terhadap yield to maturity, nilai tukar forex terhadap yield to maturity, dan struktur modal terhadap yield to maturity, di mana struktur modal terhadap yield to maturity H7, profitabilitas terhadap yield to maturity H8, likuiditas terhadap yield to maturity H9, ukuran perusahaan terhadap yield to maturity H10, suku bunga terhadap yield to maturity H11, nilai tukar terhadap yield to maturity H12, lalu pengaruh bersama-sama struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, suku bunga, nilai tukar terhadap yield to maturity H13. Bagian D, tinjauan teori. Teori yang digunakan dalam penelitian ini yaitu yang pertama, teori struktur modal, terdiri dari teori struktur modal David Duran, teori struktur modal Modigliani Miller, teori struktur modal static trade-off, teori struktur modal pecking order theory, teori struktur modal the trade-off model, teori struktur modal agensi, dan teori struktur modal market timing theory. Teori-teori lainnya yaitu yang pertama hipotesis pasar efisien, yang kedua teori sinyal, yang ketiga teori struktur suku bunga, yang keempat obligasi, yang kelima suku bunga, yang keenam nilai tukar, yang ketujuh profitabilitas, yang kedelapan likuiditas, yang kesembilan ukuran perusahaan. Kajian literatur yang digunakan yaitu yang pertama determinan struktur modal, dan yang kedua implikasi yield to maturity. Hipotesis penelitian bagian E, terdapat 13 hipotesis. Hipotesis pertama, profitabilitas ROA berpengaruh terhadap struktur modal perusahaan sektor perbankan penerbit obligasi korporasi. Hipotesis kedua, likuiditas CR berpengaruh terhadap struktur modal. Yang hipotesis ketiga, ukuran perusahaan size berpengaruh terhadap struktur modal. Hipotesis keempat, nilai tukar forex berpengaruh terhadap struktur modal. Yang kelima, suku bunga IR berpengaruh terhadap struktur modal. Hipotesis keenam, ROA, CR, size, forex, dan IR secara bersama-sama berpengaruh terhadap struktur modal. Hipotesis ketujuh, struktur modal DER berpengaruh terhadap yield to maturity. Hipotesis ke-8, profitabilitas ROA berpengaruh terhadap yield to maturity. Hipotesis 9, likuiditas berpengaruh terhadap yield to maturity. Hipotesis 10, ukuran perusahaan berpengaruh terhadap yield to maturity. Hipotesis ke-11, nilai tukar forex berpengaruh terhadap yield to maturity. Hipotesis ke-12, suku bunga berpengaruh terhadap yield to maturity. Dan hipotesis ke-13, DER, ROA, CR, size, forex, dan IR berpengaruh secara bersama-sama terhadap yield to maturity. Metode pengumpulan data dan analisis data bagian F. Dokumentasi data sekunder ditambah dengan research kepustakaan, kemudian dihasilkan data kuantitatif terdiri dari data cross-section dan data time series. Lalu dengan menggunakan purposive sampling,
diambil sampel dari penelitian ini. Analisis statistik deskriptif yaitu mengenai mean, median, standar deviasi, maksimum, dan minimum. Lalu analisis pemulihan model data panel terdiri dari Common Effect Model, SEM, Fixed Effect Model, FEM, dan Random Effect Model, RAM, menggunakan aplikasi eFuse 12. Kemudian dilakukan uji model data panel, dan juga uji hipotesis, uji F, uji T, dan uji determinan. Yang bagian G, model penelitian. Model pertama, determinan struktur modal. DER sama dengan alpha plus beta 1 ROA ditambah beta 2 CR ditambah beta 3 size ditambah beta 4 forex ditambah beta 5 IR ditambah estimasi error. Model 2, implikasi yield to maturity YTM. YTM sama dengan alpha plus beta 1 DER plus beta 2 ROA plus beta 3 CR plus beta 4 size plus beta 5 forex plus beta 6 IR ditambah estimasi error. Kemudian kita masuk ke bagian kedua, perbaikan proposal penelitian. Dari rekomendasi dosen penguji pada sidang kualifikasi yang lalu, yang pertama dari Profesor Dr. Hamdi Hadi, DEA, sarannya yaitu yang pertama melakukan perbaikan sesuai dengan saran petunjuk tim penguji. Perbaikannya sudah dilakukan perbaikan sesuai saran petunjuk tim penguji. Yang kedua, perbaiki tabel 4.1 tentang pengukuran nilai tukar sebaiknya menggunakan rasio. Perbaikannya pengukuran nilai tukar sudah menggunakan rasio perubahan nilai tukar. Halaman lama halaman 95, halaman baru halaman 99. Yang ketiga, gunakan variabel perubahan nilai tukar. Perbaikannya sudah menggunakan variabel perubahan variabel nilai tukar. Halaman lama 99, halaman lama 95, halaman baru 99. Yang kedua, Dr. Endri SEMA. Saran yang pertama, lengkapi latar belakang dengan memperkuat kaitan antara struktur modal dan YTM dalam latar belakang, terutama menyangkut dua isu. Satu, bank yang menerbitkan obligasi yang dapat merubah komposisi struktur modal yang berdampak terhadap YTM obligasi. Yang kedua, pemegang obligasi atau bondholder mempertimbangkan pilihan struktur modal berdampak terhadap perolehan YTM obligasi. Yang ketiga, kaitan debt maturity dengan YTM. Perbaikannya sudah diperkuat latar belakang dengan memperkuat isu-isu terkait struktur modal dan YTM bank penerbit obligasi. Halaman lamanya 7-8, halaman baru 7-9. Saran keduanya, state of the art dan gap research diperkuat dengan referensi keterkaitan struktur modal dan YTM di samping faktor-faktor lainnya. Perbaikan, research gap diperkuat dengan tambahan referensi terbaru. Halaman lamanya 5-11, halaman baru 6-12. Yang ketiga, tambahkan teori utang dengan maturity. Perbaikan sudah ditambahkan dukungan teori terkait dengan maturity. Halaman lamanya 63-65, halaman baru 64-66. Yang keempat, tambahkan lagi referensi untuk kajian penelitian terdahulu yang terbaru. 5 tahun terakhir, kaitan ke struktur modal, kalau ke YTM bisa dikaitkan dengan debt maturity. Perbaikannya sudah ditambahkan sumber referensi terbaru, halaman lamanya 68-78, halaman baru 71-81. Yang kelima, perkuat dukungan teoritis dan empiris untuk pembentukan hipotesis penelitian, terutama kaitan dengan YTM. Perbaikannya sudah diperkuat dukungan teoritis dan empiris untuk pembentukan hipotesis penelitian. Halaman lamanya 80-93, halaman barunya 82-97. Yang ketiga, saran dari almarhumah Dr. Nuzulul Hidayati AKMM. Saran pertamanya, latar belakang dilengkapi state of the art-nya. Perbaikan sudah dilengkapi dengan state of the art. Halaman lama 10-11, halaman baru 11-12. Yang kedua, ringkasan penelitian terdahulu, publikasi jurnalnya dicatat. Perbaikannya sudah dibuat ringkasan penelitian terdahulu.
halaman lama 67 sampai 77, halaman baru 71 sampai 81. Yang ketiga, hipotesis narasinya ditambah. Perbaikannya narasi hipotesis penelitian sudah ditambah, halaman lamanya 83 sampai 84, halaman baru 85 sampai 87. Yang keempat, masukkan teori EMH. Perbaikannya sudah ditambah teori EMH, halaman lama belum ada, halaman baru 52 sampai 55. Yang kelima, judul direvisi menjadi determinan struktur modal dan implikasinya terhadap YTM. Perbaikan, judul sudah diperbaiki, halaman lamanya I, halaman baru I. Yang keenam, beri alasan pemilihan sampel. Perbaikan, sudah dilengkapi di alasan pemilihan sampel, halaman lama 99, halaman baru 100. Yang keempat, dari Profesor Dr. Insinyur Anus Irwan Muins, MSc, MM. Sarannya yang pertama, judul diperbaiki. Perbaikan, judul sudah diperbaiki, halaman lama I, halaman baru I. Yang kedua, latar belakang dipertajam sehingga YTM betul-betul bermasalah. Perbaikan, latar belakang sudah dipertajam, halaman lamanya 1-11, halaman baru 1-12. Yang ketiga, populasi dilengkapi. Perbaikannya, populasi sudah dilengkapi, halaman lama 100, halaman baru 101 sampai 102. Yang keempat, uji klasik bagi yang internal ditambahkan. Halaman barunya adalah 113 sampai 114. Yang kelima, bab 1 daftar pustaka dicari lagi. Perbaikannya, daftar pustaka sudah dilengkapi. Halaman barunya 192 sampai 202. Yang keenam, identifikasi didukung referensi. Perbaikannya, identifikasi sudah didukung referensi. Halaman barunya 13 sampai 15. Kemudian kita masuk ke bagian ketiga, analisis dan pembahasan hasil penelitian. Yang bagian A, tentang deskripsi data statistik. Dari pengolahan data menggunakan EViews 12, didapat data-data min, median, maksimum, minimum, standar deviasi, skewness, kurtosis, kemudian besaran koefisien Barbera dari ke 7 variabel yang digunakan. Dapat dilihat kalau variabel dengan min tertinggi dengan median maksimumnya yang tertinggi adalah variabel CR 0,39, DR 14,7, Forex 9,58, IR 0,07, ROA 0,04, size-nya 34,95, dan YTM 0,5. Standar deviasi yang paling lebar itu ada di variabel DER, yaitu 2,19. Kemudian yang paling kecil ada di variabel ROA, yaitu 0,011619. Observasi yang dilakukan terdiri dari 132 sampel data. Kemudian yang B, analisis korelasi antar variabel. Dari pengolahan data didapat korelasi antar variabel yang digunakan dalam penelitian ini, yaitu dari ke 7 variabel. Yang terkuat adalah korelasi antara interest rate atau IR dengan yield to maturity atau YTM, yaitu sebesar 0,44 dan arahnya negatif. Kemudian yang terlemah yaitu antara ROA dengan IR sebesar 0,06 yang arahnya adalah positif. Menurut Sugiono 2007, interpretasi koefisien korelasi itu diklasifikasikan menjadi 5, di mana 0,00 sampai 0,19 sangat rendah, 0,2 sampai 0,399 rendah, 0,4 sampai dengan 0,599 sedang, 0,6 sampai dengan 0,799 kuat, dan
0,8 sampai dengan 1 sangat kuat. Jadi korelasi antara IR dan YTM ini masuk dalam kategori yang sedang, sedangkan ROA terhadap dengan IR itu masuk ke dalam kategori sangat rendah. Kemudian yang C, determinan struktur modal DER. Dari gambaran grafik ini, yaitu model pertama, hubungan atau pengaruh variabel ROA, CR, size, forex, IR terhadap DER. Kemudian dilakukan pengujian data panel yang pertama yaitu menggunakan Chow test. Hasilnya adalah p-value chi-square-nya sebesar 0,00 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi untuk tes ini model yang terpilih adalah model fixed effect. Kemudian tes berikutnya adalah tes Lagrange multiplier yaitu Bros-Pagan test. Didapat p-value cross section-nya yaitu sama dengan 0,000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Jadi model yang terpilih adalah random effect. Kemudian yang berikutnya adalah Hausman test. Dari analisis data didapat p-value cross section sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah fixed effect. Maka dari ketiga tes data panel ini untuk determinan struktur modal, model yang digunakan adalah fixed effect. Kemudian persamaan regresi dari model fixed effect untuk model yang pertama dari analisis data didapat yaitu DER sama dengan 85,055 ditambah 16,503 ROA ditambah 1,333 CR ditambah 1,762 size dikurang 14,528 forex ditambah 42,110 IR ditambah CX sama dengan F. Kemudian dari F statistik, uji F-nya, probabilitasnya adalah 0,00, maka dapat disimpulkan kalau semua variabel, yaitu variabel ROA, CR, size, forex, dan IR itu sama-sama berpengaruh terhadap variabel DER. Kemudian yang D, implikasi terhadap yield to maturity. Dari diagram ini, variabel ini yang diwakili oleh proksi-proksi ini, yaitu DER, ROA, CR, size, ROA, dan IR itu berpengaruh terhadap yield to maturity. Kemudian dilakukan tes data panel. Yang pertama yaitu Chow test. Didapat p-value chi-square-nya adalah sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah fixed effect. Kemudian tes kedua LM Bros-Pagan test. Didapat p-value cross section-nya adalah 0,0080 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah random effect. Kemudian tes ketiga Hausman test. Didapat p-value cross section-nya sama dengan 0,0000 kurang dari 0,05 maka H0 ditolak. Model yang terpilih adalah fixed effect. Maka untuk implikasi terhadap yield to maturity, model yang digunakan adalah fixed effect. Kemudian persamaan regresi model fixed effect model 2 itu setelah melakukan pengolahan data dengan EVIUS 12 didapat persamaannya YTM sama dengan minus 22,371 dikurang 0,034 DER ditambah 1,333
0,332 ROA dikurang 0,083 CR ditambah 0,216 size ditambah 1,674 forex dikurang 2,812 IR ditambah CX sama dengan F. Kemudian didapat juga F statistik yaitu 8,001 dengan probabilitasnya 0,000 kurang dari 0,05, maka disimpulkan kalau semua variabel yaitu DER, ROA, CR, size, forex, dan IR berpengaruh terhadap yield to maturity atau YTM. Kemudian ini merupakan tabel ringkasan yaitu determinan struktur modal dan implikasi terhadap yield to maturity, di mana terdapat model pertama, DER, koefisien regresi, probabilitas, signifikan atau tidak. ROA, koefisien regresinya 16,5 yang merupakan signifikan. CR 1,332 tidak signifikan. Size 1,762 signifikan. Forex minus 14,5278 signifikan. IR 42,11045 signifikan. Model kedua, ROA, koefisien regresinya 1,331686 tidak signifikan. CR minus 0,082945 tidak signifikan. Size 0,2157161 signifikan. Forex 1,673992 signifikan. IR minus 2,811988 signifikan. DER minus 0,34230 signifikan. Lalu ini ada merupakan bagan alur determinan struktur modal dan implikasi terhadap yield to maturity, yang merupakan ringkasan dari analisis regresi data panel. Mungkin informasinya adalah untuk model pertama, pengaruh dari ROA, CR, size, forex, dan IR secara bersama-sama itu terhadap DER, koefisien determinasinya adalah sebesar 93,72% dari 100%. Kemudian untuk model kedua, implikasi yield to maturity, pengaruh variabel DER, ROA, CR, size, forex, IR terhadap yield to maturity itu, koefisien determinasinya sebesar 67,5% dari 100%. Kemudian kita masuk ke bagian keempat, kesimpulan dan saran. Yang A, kesimpulan penelitian. Pertama, variabel profitabilitas ROA berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal DER, di mana H1 diterima. Yang kedua, variabel likuiditas CR berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap struktur modal DER. H2 tidak diterima. Yang ketiga, variabel ukuran perusahaan size berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal DER. H3 diterima. Yang keempat, variabel nilai tukar forex berpengaruh negatif dan signifikan terhadap struktur modal DER. H4 diterima. Yang kelima, variabel suku bunga IR berpengaruh positif dan signifikan terhadap struktur modal DER sehingga H5 diterima. Yang keenam, variabel profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama mempengaruhi struktur modal sehingga H6 diterima. Yang ketujuh, variabel struktur modal DER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield to maturity YTM sehingga H7 diterima. Yang kedelapan, variabel profitabilitas ROA berpengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap yield to maturity YTM. H8 tidak diterima. Yang kesembilan, variabel likuiditas CR berpengaruh negatif tetapi tidak signifikan terhadap yield to maturity sehingga H9 tidak diterima. Yang ke-10, variabel ukuran perusahaan size berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield to maturity YTM. H10 diterima.
Yang ke-11, variabel nilai tukar forex berpengaruh positif dan signifikan terhadap yield to maturity sehingga A11 diterima. Yang ke-12, variabel suku bunga ER berpengaruh negatif dan signifikan terhadap yield to maturity YTM sehingga H12 diterima. Yang ke-13, variabel struktur modal, profitabilitas, likuiditas, ukuran perusahaan, nilai tukar, dan suku bunga secara bersama-sama memengaruhi yield to maturity sehingga H13 diterima. Yang ketiga, implikasi penelitian. Yang pertama, untuk variabel struktur modal. A, bagi investor. Bagi investor maupun calon investor diharapkan untuk tetap memperhatikan utang perusahaan dan melakukan analisis terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual obligasi perusahaan, karena utang berpengaruh terhadap yield to maturity obligasi. Kemudian yang B, bagi perusahaan disarankan untuk tetap berhati-hati dalam penggunaan utang perusahaan. Perusahaan yang memanfaatkan utang dalam jumlah besar bisa jadi beresiko tidak dapat melunasi utang dan bunga yang dipinjam. Yang kedua, untuk variabel ukuran perusahaan, A, bagi investor maupun calon investor diharapkan untuk tetap memperhatikan total aset suatu perusahaan dan melakukan analisis terlebih dahulu kondisi keuangan perusahaan secara lebih komprehensif dalam menentukan keputusan untuk membeli atau menjual obligasi perusahaan. B, bagi perusahaan disarankan untuk tetap menjaga total aset perusahaan. Perusahaan yang memiliki total aset besar menunjukkan bahwa perusahaan tersebut telah mencapai tahap kedewasaan, di mana dalam tahap ini arus kas perusahaan sudah positif dan dianggap memiliki prospek yang baik dalam jangka waktu yang relatif lama dan stabil, sehingga akan mengurangi tingkat ketidakpastian mengenai prospek perusahaan ke depan. Yang ketiga, variabel nilai tukar. Bagi investor, A, bagi investor, depresiasi menandakan bahwa prospek perekonomian Indonesia sedang mengalami keburukan. Ketika nilai rupiah terdepresiasi, maka investor akan beralih investasi ke dalam pasar uang seperti pasar valuta asing. Ketika permintaan akan obligasi turun, maka penerbit obligasi akan menaikkan imbal hasilnya, sehingga hal ini dijadikan pertimbangan untuk investor agar dapat berinvestasi pada obligasi, namun tetap dengan melakukan analisis terhadap kondisi keuangan perusahaan secara fundamental untuk keputusan dalam memilih perusahaan yang akan dijadikan sasaran berinvestasi. Yang B, bagi perusahaan, disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi yield to maturity untuk para perusahaan yang melakukan pendanaan di luar negeri melalui pinjaman luar negeri atau penerbitan surat utang. Ketika nilai tukar berubah, akan mempengaruhi biaya untuk membayar bunga atau melunasi utang. Maka dari itu perusahaan harus tetap berhati-hati ketika nilai tukar menguat agar utang perusahaan tetap terjaga. Yang keempat, variabel suku bunga. A, bagi investor. Pada tahun 2018 terjadi peningkatan suku bunga oleh Bank Indonesia. Bank Indonesia 5 kali menaikkan suku bunga acuan, BI 7-day reverse repo. Kemudian pada saat suku bunga tersebut, investor disarankan menahan dan tidak menjual obligasinya karena turunnya permintaan obligasi saat suku bunga naik dan harga obligasi turun mengakibatkan dana yang diterima oleh emiten menjadi lebih sedikit, sehingga yield yang ditawarkan oleh perusahaan juga menjadi lebih rendah. B, bagi perusahaan, disarankan untuk memperhatikan faktor-faktor yang mempengaruhi yield to maturity untuk para investor, seperti pada saat tingkat suku bunga tinggi, sensitivitas harga karena perubahan suku bunga BI rate tergantung pada beberapa aspek, yaitu semakin lama maturitas suatu obligasi akan semakin tinggi sensitivitas harga obligasi terhadap suku bunga BI rate. Semakin rendah tingkat kupon, maka semakin tinggi sensitivitas harga terhadap perubahan suku bunga BI rate. Maka dari itu, saat suku bunga tinggi, perusahaan harus cermat menghitung ulang kebutuhan dan skema hutang. Yang C, saran-saran. Bagi penelitian selanjutnya diharapkan yang pertama, dapat menambah variabel penelitian khususnya dari faktor internal lain yang diduga dapat mempengaruhi yield to maturity obligasi seperti peringkat obligasi,
maturity, durasi, dan variabel internal lainnya, sehingga tergambarkan pengaruh yang berdasarkan dari sisi internal perusahaan. Yang kedua, dapat menggunakan periode penelitian yang lebih lama dan sampel penelitian yaitu sektor keuangan yang lebih luas, tidak hanya pada perbankan, melainkan juga bisa ditambahkan perusahaan pembiayaan atau multifinance sehingga mampu memberikan gambaran yang lebih lengkap tentang perubahan yield obligasi. Yang ketiga, dapat mengkualifikasi perusahaan sektor perbankan berdasarkan modal inti atau bank umum berdasarkan kegiatan usaha atau buku pada kriteria sampel, sehingga hasil penelitian dapat lebih menggambarkan secara mendalam perusahaan sektor perbankan. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.